Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan Mama Ori semuanya, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat-sehat kita semua ya we. Nah, hari ini Mama Ori mau belanja untuk keperluan toko. Yuk kawani Mama Ori yuk. Inilah supir kita ya, lagi ngemil. Nah, ini dia Mama Ori juga buat cemilan. Subhanallah, padahal ini telur gabus gagal ya, karena dia agak keras, tapi masya Allah tetap enak dimakan. Kami dalam perjalanan mau belanja ke Sentral Pusat Pasar Medan. Nah, inilah stasiun kereta api Medan. Nah, semenjak stasiun ini baru dan kereta apinya baru, Mama Ori nggak pernah lagi naik kereta api ya. Kasian ya. Kalau zaman dulu tuh masih kecil-kecil, ingat kereta apinya masih yang lama itu. Keasikan kalau naik kereta api itu jajan di perjalanan ya Mak ya. Karena di sepanjang jalan dari Medan sampai ujungnya itu Rantau Prapat itu banyak sekali penjual-penjual makanan yang nyamperi ke kereta api ya, mulai dari mie, sate kerang, macam-macam lah Mak, namanya makanan-makanan tradisional gitu. Masya Allah, itu kenangan manis ya di masa kecil. Naik kereta api pasti jajan di setiap stasiun pemberhentiannya. Nah, ini dia Medan Mall. Nanti itu di belakang itu pusat pasar. Nah, disinilah kami belanja untuk keperluan toko, untuk barang-barang yang di Medan. Dan sebagian besar lagi juga ada kami belanja di Jakarta dan juga di daerah Jawa. Nah, ini kita mau ambil kertas karcis parkir dulu ya. Ini Mbak Google penjaga parkirnya kayaknya. Alhamdulillah, sepertinya keadaan pusat pasar sekarang sudah mulai rame, nggak seperti dulu waktu pertama-tama corona ya. Dan mungkin karena juga katanya ini mau pemberlakuan sekolah, mulai sekolah, nggak tahu juga ya Mak ya, karena katanya mau mulai sekolah nanti tahun ajaran baru udah mulai masuk. Jadi mungkin orang-orang tua mau persiapan untuk beli baju seragam. Nah, ini juga Mama Ori belanja seragam juga. Ini kebetulan ada yang salah beli kemarin, jadi Mama Ori minta tukar. Alhamdulillah mereka mau tukar. Inilah kalau udah langganan ya Mak ya. Padahal itu barangnya udah lama Mama Ori beli ya. Sempat terdiamlah di rumah gitu, tapi mereka masih mau menukarnya. Padahal waktu itu kami udah stok ya, ada tambahan 20 juta, itu lain stok yang udah ready ya. Jadi kalau dihitung-hitung ada sekitar 50 jutaan juga stok baju seragam sekolah, tapi ternyata sekolah Mak ya, ditiadakan ya karena corona, subhanallah. Nah, ternyata grosir yang tempat mau belanja ini juga dia tentunya mengalami hal yang sama ya. Itu sekitar 1,5 miliar barangnya nggak ini ya Mak ya, nggak bergerak ya seragam sekolah. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan semua ini cepat berakhir dan normal kembali. Alhamdulillahnya kami itu nggak ada cicilan atau pinjaman bank, apalagi yang ribawi, dan itulah membuat kami alhamdulillah bisa lebih bertahan ya Mak ya, usaha di masa pandemi ini. Usaha biarpun kecil-kecilan kita usahakan, kita nggak punya banyak hutang dan juga cicilan yang ribawi ya, insya Allah kita akan lebih bisa bertahan walaupun sedang ekonomi sulit. Mel, coba ambil barangnya di mobil Mel. Di rumah. Nah, udah selesai sholat, Mama mau suruh pegawai untuk membongkar belanjaan tadi. Sini bos. Yang bagus, nanti rusak barang saya. Jadi saya pecat kamu ya. Itulah suami Mama Ori ya. Dia bilang kan Mama Ori bos, kalau dimintai bantuan.
Dia bilang Mama Ori bos, ya udah sekalian aja Mama Ori candai. Seperti itu. Nah gitulah kami ya Mak ya, suka bercanda ya suami istri. Jadi belanjaan itu harus segera kita bongkar, kita cek apanya ya, kelengkapannya, apakah dia lengkap sesuai bond. Juga kita periksa bondnya, nilainya, hitungannya sesuai atau enggak, atau ada kesalahan hitung atau gimana ya. Dan setelah itu langsung kita pajang supaya cepat jadi duit ya Mak ya, alias berputar ya. Nah, barang yang mau dipajang dan dikasih harga itu terkadang ada yang harus kita cek dulu kualitas barangnya. Kadang-kadang ada itu ya Mak ya, kita dapatkan barang yang bahannya bagus tapi harganya murah. Jadi kalau untuk yang seperti itu kita bisa ambil keuntungan yang sedikit lebih banyak ya. Kalau bahan yang biasa-biasa aja ya Mama Ori juga ambil untungnya tipis-tipis aja, yang penting dia berputar. Bahkan ada barang-barang yang dia kalau udah lama terduduk bisa jadi kita jualnya harga modal ya Mak ya. Ya gitulah pedagang, yang penting barangnya cepat berputar, jangan lama terduduk. Jangan takut rugi, insya Allah rezeki udah Allah tetapkan, yang penting kita berusaha dan bukan bermalas-malasan ya. Dan Mama Ori tekankan lagi bahwasanya untuk menjalani usaha tinggalkan yang ribawi ya, pinjaman ribawi, karena ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Nah itu kami buktikan ya Mak ya, ketika kami meninggalkan ribawi maka Allah menggantikan dengan yang lebih baik, yaitu datanglah orang-orang yang menitipkan barangnya, bahkan menitipkan hartanya ya, itu untuk boleh kami pakai di usaha kami tanpa bunga sepeser pun. Nah jadi teringat sebagaimana cara Utsman bin Affan, salah satu sahabat Rasulullah, dalam menjalankan usahanya itu seperti itu ya Mak ya, karena banyak orang yang menitipkan harta kepada beliau dan beliau meminta izin kepada si pemilik harta supaya bisa memakai ya harta tersebut untuk usahanya. Nah jadilah itu dihitung sebagai pinjaman ya. Alhamdulillah, itulah ya Mak ya, nikmatnya kami punya saudara yang sangat mendukung, bahkan mau meminjamkan hartanya, menitipkan hartanya kepada kami untuk kami pakai di usaha kami tanpa bunga sepeser pun. Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah membalas dengan balasan yang sebesar-besarnya. Tapi tentunya hal tersebut juga ya Mak ya didukung karena mereka yakin dan percaya dan juga paham ya bagaimana kami memanajemen juga bagaimana kami amanah dalam hal keuangan. Jadi kalau ada orang yang udah memberikan kepercayaan kepada kita, memberikan amanah, maka kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena itu sangat berharga ya Mak ya. Zaman sekarang di mana coba ada orang yang mengasih pinjaman tanpa bunga. Masya Allah, tabarakallah. Satu lagi cara kami memanajemen usaha kami yaitu dengan cara menabung barang. Ya, apa itu menabung barang? Yaitu misalnya ini contoh ya Mak ya, usaha pakaian ini kan boleh dibilang dia ini usaha tahunan ya, dimana keuntungan penjualan terbesar itu pada saat Idul Fitri. Nah selesai Idul Fitri kami itu berusaha menabung barang tiap bulannya itu kami budgetkan sesuai kemampuan kami, misalnya 5 juta setiap bulan. Jadi untuk 12 bulan ke depan kami terus belanja tiap bulannya 5 juta, jadi sekitar 60 juta ya barang yang kami stokkan nanti menyambut lebaran berikutnya. Itu lain lagi dengan tambahan ketika mau dekat Ramadan itu ada posnya lagi. Jadi selama kami menabung barang ya alhamdulillah kalau barang yang kami belanjain itu ada juga terjual. Nah satu lagi keuntungannya kita menabung barang ini selain barang kita tetap lengkap dan juga model yang kita dapatkan itu menjadi lebih lengkap ya Mak. Satu hal lagi, ketika nanti menyambut lebaran kita enggak terlalu kaget ya untuk mengeluarkan modal baru dalam menyambut lebaran. Jadi itulah kenapa uang kami itu enggak ada di bank ya Mak.
Jadi wah kami tuh di bank itu saldo minimum aja karena uangnya terus kami simpan dalam bentuk barang, karena sayang ya Mak ya kalau uang kita itu di bank hanya dalam bentuk angka-angka ya, yang padahal subhanallah di bank itu udahlah riba, bunganya pun sangat kecil yang kita dapatkan ya Mak ya. Jadi lebih bagus uangnya kita tabung dalam bentuk barang. Nah itulah karena kami pengusaha ya, usaha kecil-kecilan ya, begitulah cara kami. Lagi-lagi teringat bagaimana cara sahabat-sahabat Rasulullah menjalankan usaha mereka. Mereka itu tidak ada uangnya, hartanya yang duduk diam gitu. Artinya Mak, semua harta mereka itu mereka putarkan untuk bisa mendapatkan hasil. Nah selanjutnya itu usahakan kita bisa memberikan harga bersaing sehingga pelanggan ingat dan mengesankan bahwasanya toko kita itu toko yang murah, apalagi kalau lengkap ya, udah murah lengkap. Nah yang terakhir, usahakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan ya. Tadi waktu cek-cek barang, tulis-tulis harganya, ternyata spidolnya pada kering. Nah sekarang Mama Ori akan isi ulang dulu spidolnya. Jadi spidol ini adalah kebutuhan kebutuhan yang penting ya untuk pedagang ya, untuk nulisin harga. Spidol ini kita bisa isi ulang ya Mak ya, jadi nggak perlu kita bolak-balik beli spidol. Nah ini ada dijual loh isi ulang spidol ini, jadi kita tinggal teteskan aja ke busa spidolnya sesuai warnanya tentunya ya. Beginilah cara kami mengatur dan memanajemen usaha kecil kami. Semoga menjadi motivasi dan inspirasi buat teman-teman yang mungkin mau mencoba jadi pedagang ya. Walaupun kecil-kecilan, jangan takut, berusaha, memohon pertolongan Allah, dan ingat, jalani sesuai syariat. Insya Allah Allah akan menolong setiap langkah kita. Amin ya robbal alamin. Nah terima kasih ya kawan-kawan Mama Ori udah ngawanin Mama Ori menjalani aktivitas hari ini. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.